Shalom, Jemaat Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan tidak ada habis-habisnya dalam hidup kita. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Walau di tengah gelombang, Dia ada di sana bersama-sama dengan kita. Kini saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk selalu memuji. Kita mau menyenangkan, meninggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Yes. Haleluya. Terima kasih. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Haleluya, haleluya. Kaulah kemenangan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berseru kepadamu Yesus. Yesus, ku berseru kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berseru lebih lagi kepadamu Tuhan. Yes, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku.
mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berseru selalu kepadamu Tuhan. Kami berseru meninggikan, memuliakan namamu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada bersama kami walaupun di tengah gelombang Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah terbaik bagi kami Tuhan. Engkau akan selalu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan bertumbuh Tuhan. Dan kami biarlah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi namamu yang termanis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara sekalian semua yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah online ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, firman-Mu selalu memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu membangun iman kami, pengharapan kami dan kasih kami terus. Mata kami tertuju kepadamu dan biarlah lewat firman-Mu kami yang sedang mengalami situasi yang sulit mendapatkan jalan keluar, kami yang sedang sakit disembuhkan, kami yang sedang tertekan boleh diberikan kelegaan, kami yang Tuhan sedang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami supaya pengertian yang dalam akan firman-Mu boleh kami tangkap dan kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Membangun Atmosfer Iman, Pengharapan dan Kasih. Saudara, saya akan bacakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mengapa kita perlu membangun atmosfer iman, pengharapan dan kasih? Karena saya percaya bahwa situasi saat ini sedang begitu banyak goncangan yang terjadi akibat pandemi yang begitu berkepanjangan dan tidak menentu, sehingga banyak orang-orang mengalami situasi yang sulit, mengalami hal-hal yang dimana kehilangan, dimana orang mungkin ada yang di PHK di dalam pekerjaannya, mungkin ada yang sedang mengalami kebangkrutan di dalam usahanya, walaupun di sisi lain mungkin ada juga lewat pandemi ini, juga ada yang mengalami juga kenaikan, tetapi saya mau membangun supaya iman, pengharapan dan kasih kita terus terbangun dan menjadi kuat, karena saya percaya apabila semua hilang, ya kalau kita masih memiliki iman, pengharapan dan kasih yang kita taruh di dalam Kristus dan firman-Nya, kita akan tetap teguh dan tidak akan pernah tergoncang, bahkan
hati kita disiapkan, hidup kita disiapkan untuk mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa itu atmosfer? Saya mencatat di sini atmosfer adalah berbicara tentang udara yang ada di sekeliling kita, yaitu lingkungan yang ada di sekeliling kita dan suasana yang perlu kita bangun, di mana sebelum terjadinya mujizat, contoh saudaraku, kita waktu saat kita panas, saudara kita perlu menyalakan AC, dan makin hari makin AC itu dinyalakan, semakin saudaraku akan menjadi sejuk hawa di sekitar tempat itu, udara di sekitar tempat itu. Dan saya percaya juga seorang anak yang dibangun di dalam lingkungan yang penuh kasih, dia akan sangat gampang sekali untuk mengampuni orang dan mengasihi orang satu dengan yang lain. Dan juga saudaraku, kalau kita ada di kedai kopi yang ada wifi-nya, kita bukan mungkin kopinya biasa-biasa saja, tetapi saudaraku kita membeli suasananya. Saudaraku, suasana di tempat itu yang begitu luar biasa. Suasana itu membuat orang, menarik orang datang. Saudara, itu adalah salah satu atmosfer yang dibangun oleh pembisnis-pembisnis kopi, sehingga banyak orang bisa datang, suasananya begitu luar biasa. Dan juga saudaraku, bicara tentang pencair suasana, icebreaker, kalau kita ada di carousel, connect itu penting. Icebreaker itu penting untuk memecahkan kekakuan. Itu adalah atmosfer-atmosfer yang disiapkan, yang dibangun sebelum inti daripada tujuannya boleh disampaikan, boleh dilakukan di situ. Nah, saya percaya bahwa ini penting, iman kita perlu dibangun sehingga suasana, lingkungan, udara untuk orang disiapkan menerima mujizat dan pertolongan Tuhan itu terjadi. Sehingga saudaraku, pengharapan orang yang putus asa, dan kita percaya ketika kita membangun atmosfer pengharapan di dalam janji-janji Tuhan, sehingga orang-orang mengalami yang namanya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka, karena mereka berpegang kepada janji Tuhan, bukan kepada janji manusia. Nah, saudaraku, juga membangun hubungan kasih baik dengan Tuhan lewat saat teduh kita, lewat penyembahan, lewat doa yang kita naikkan kepada Tuhan, dan juga membangun atmosfer kasih di dalam keluarga, di dalam masa-masa mungkin PSBB bersama-sama. Nah, inilah saudaraku, saya percaya yang perlu firman Tuhan katakan di dalam Filipi 2 ayat 5, kita perlu memiliki, di saat kita bersama-sama, kita perlu memiliki pikiran dan perasaan yang seperti yang terdapat pada Kristus. Kenapa saudaraku? Saya percaya pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus itu selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan kasih Tuhan yang memenuhi hati kita, pikiran kita, itu juga akan memenuhi perkataan dan tindakan kita. Jadi saudaraku, hubungan perlu dibangun sehingga atmosfer kasih itu boleh terjalin satu dengan yang lain. Sehingga saudaraku, pengampunan itu boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah saudaraku, iman yang kita bangun, atmosfer iman, pengharapan dan kasih, itu akan mengubah atmosfer kesedihan dan keputusasaan. Saudaraku, kita tahu Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi penting apa yang kita dengar itu sangat penting untuk membangun atmosfer iman kita. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan sehingga pikiran kita diselaraskan, telinga rohani kita boleh mendengar, dan saudaraku, kalau kita terus mendengar firman Tuhan, roh kita akan menjadi kuat. Dan saya percaya iman kita akan menjadi kuat di dalam situasi dan kondisi yang begitu tidak menentu. Kita perlu iman kita dibangun. Karena kalau kita dengar berita sana sini yang begitu berita buruk, kita akan, saudaraku, bukan iman yang terbangun, tetapi saudaraku, kita mungkin ketakutan, tambah khawatir akan hidup ini. Jadi memang benar kalau kita boleh mendengar firman, dan saudaraku, iman kita timbul, saya percaya iman kita akan menjadi kuat dan teguh. 2 Korintus 4 ayat 13 katakan juga, kita memiliki roh iman yang sama, oleh sebab itu kita berkata-kata. Jadi saudaraku, ada roh ketakutan, ada roh iman. Jadi saudaraku, ketakutan itu spirit, dan juga iman adalah spirit. Apa yang kita bangun itu menentukan apa yang akan terjadi di depan. Jadi saya percaya, saudaraku, kalau Rasul Paulus katakan,
kita memiliki roh iman yang sama, oleh sebab itu kita berkata-kata. Katakan apa yang kita percayai sehingga itu membangun atmosfer iman, atmosfer pengharapan, atmosfer kasih di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah keberadaan kita. Dan saya percaya itu akan sangat, saudaraku, mengubah atmosfer kesedihan dan keputusasaan. Saya bacakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Ini terjadi di dalam saat-saat masa transisi di mana Tuhan Yesus mati, kemudian dia dikatakan pada hari ketiga dia bangkit dan dia hidup selama 40 hari 40 malam. Saudaraku, dia terus meneguhkan dan membangun iman, pengharapan dan kasih daripada murid-muridnya. Demikian Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Ketika murid-muridnya dalam masa transisi ini, kita dikatakan kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku, kalau murid-muridnya saja yang bertemu secara fisik, saudaraku 3 tahun setengah diajar firman Tuhan dari Sang Guru Agung yang luar biasa, saudaraku membutuhkan waktu 40 hari. 40 hari saudaraku penampakan Yesus, kehadiran Yesus untuk membangun iman, atmosfer iman, pengharapan dan kasih mereka. Karena Tuhan Yesus katakan jangan pergi kemana-mana karena kamu tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu dan aku akan memberikan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun, kamu akan memiliki kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Nah saudaraku, Yesus selama 40 hari, murid-muridnya yang begitu di dalam masa transisi, membutuhkan orang-orang dalam masa transisi ini gak mudah saudara. Orang-orang yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka saudaraku ketika meninggal di dalam masa-masa pandemi ini, ada kekasih yang meninggal gak mudah. Ada orang yang cepat saudaraku untuk pulih kembali. Saudaraku, ada orang yang membutuhkan waktu juga untuk pulih saudaraku. Ketika saudaraku Yesus, murid-muridnya saja yang bertemu dengan Yesus 3 tahun setengah, diajar oleh Yesus, membutuhkan waktu 40 hari. Saudaraku, Yesus menampakkan diri untuk mengubah atmosfer kesedihan, atmosfer kekecewaan, atmosfer keputusasaan di antara mereka karena mereka tidak melihat lagi Yesus secara fisik. Karena itu masa transisi di mana Yesus secara fisik sudah tidak terlihat lagi, kemudian Roh Kudus yang tidak terlihat akan memimpin, mengajar, menyertai mereka. Ini sesuatu masa transisi. Orang dalam masa-masa transisi perlu dikuatkan atmosfer iman, perlu dibangun atmosfer imannya, pengharapan dan kasihnya sehingga mereka tetap kuat dan teguh di dalam menghadapi situasi yang sulit dan mungkin masa-masa di mana dikatakan lembah yang kelam, kata pemazmur. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu juga dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada 2 murid yang salah satunya adalah Kleopas, saudaraku, yang menuju ke saudaraku dari Yerusalem pergi keluar kota, ini menjauhi Yerusalem. Yerusalem adalah pusat penyembahan. Tetapi kemudian murid-murid ini karena kecewa, karena putus asa, karena sedih menjauhi Yerusalem, pusat penyembahan. Dan saudaraku, dia berjalan kurang lebih saudaraku 7 mil, mungkin sekitar 10 atau 11 kilometer menjauh dari Yerusalem. Dan ketika Yesus saudaraku ada di sana, kemudian berjalan bersama dengan mereka, ada yang pandangan mereka saudaraku tertutup matanya, nggak bisa mengenali Yesus. Kenapa? Karena mereka tertutup dengan kesedihan, kekecewaan. Mereka mengharapkan Yesus untuk membela dan membebaskan dari penjajahan Roma, tetapi yang mereka dapatkan adalah Yesus mati. Kemudian dikatakan ada kabar lagi dari perempuan-perempuan yang pagi-pagi datang ke kubur Yesus, dikatakan 3 hari kemudian Yesus bangkit. Dan ini membuat mereka goncang imannya. Nah saudaraku, Yesus datang di tengah-tengah mereka berdua dan mereka tidak sadar karena ada yang menghalangi mata mereka. Yaitu apa saudara? Kesedihan, keputusasaan saudaraku, kekecewaan. Saudaraku, ini kehadiran Yesus yang menceritakan tentang saudaraku dirinya di dalam
Alkitab Perjanjian Lama itu membuat mereka berkobar-kobar. Itu pun belum membuka mata mereka, saudaraku. Itu waktu saat Yesus menceritakan tentang dirinya, siapa dirinya di Perjanjian Lama, dari kitab saudara 5 kitab Musa, kitab nabi-nabi, mereka tuh rohnya dibangun. Saudaraku, mereka dikuatkan. Tetapi mereka sadar siapa nih orang ini. Sampai ketika Yesus mau pergi, saudara, mereka menahan, dan kemudian ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan anggur, mereka baru sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Saudaraku, saya ngelihat betapa luar biasanya perlu dibangun orang-orang yang mengalami kesedihan, mengalami keputusasaan, kekecewaan, perlu dibangun imannya. Atmosfer iman perlu dibangun supaya hatinya disiapkan untuk, saudaraku, menerima perwahyuan, mengalami mujizat, pertolongan Tuhan. Pengharapan juga perlu dibangun, saudaraku, sehingga atmosfer pengharapannya mendapatkan kekuatan yang baru kembali, pengharapan yang baru kembali. Kasihnya juga perlu dibangun sehingga, saudaraku, dia bisa mengampuni, dia bisa, saudaraku, hatinya boleh dibalut oleh kasihnya Tuhan. Nah, ini sungguh luar biasa. Jadi orang-orang yang ada dalam masa-masa transisi, saya tidak tahu, saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kesedihan karena ditinggalkan oleh kekasih yang dikasihnya, dan kemudian ada orang yang di PHK, saudaraku. Ada orang yang mungkin pekerjaannya hilang, nggak ada pekerjaan, saudaraku, untuk makan aja sulit, dan masa depan yang tidak menentu. Aduh, bagaimana untuk anak-anak saya? Aduh, bagaimana nih bisnis saya sekarang ini sudah hancur, saudaraku. Nah, saya percaya mungkin ini adalah firman yang kita butuhkan, bahwa kita perlu membangun dulu atmosfer iman, pengharapan dan kasih sebelum pertolongan dan mujizatnya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Apalagi, saudaraku, yang akan diubah oleh, saudaraku, waktu saat kita membangun iman, atmosfer iman, pengharapan dan kasih. Kemudian, saudaraku, ini pasti mengubah atmosfer ketidakpercayaan dan juga orang-orang yang mengalami kegagalan, saudara. Nah, Matius 9 ayat 35 mengatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, kalau dalam bahasa Inggrisnya, kenapa Yesus sebelum dia melakukan mujizat, dia mengajar, saudaraku, kemudian dia memberitakan Injil atau kabar baik, kemudian baru dia menyembuhkan. Jadi teaching, preaching, healing, saudaraku, ini adalah tujuan daripada Yesus. Sebelum, saudaraku, dia melakukan mujizat, dia menyiapkan hati orang-orang yang mendengarnya supaya imannya disiapkan. Atmosfer iman perlu disampaikan lewat pengajaran-pengajaran firman-Nya, orang terbangun. Karena firman Tuhan mereka dengar, iman mereka terbangun, dan mereka disiapkan untuk menerima mujizat, kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan, berkat-berkat, terobosan, jalan yang buntu menjadi jalan keluar. Saudaraku, mereka membutuhkan atmosfer iman yang dibangun, suasana daripada iman. Saudaraku, saya percaya kalau itu ada suasana daripada keputusasaan, sulit untuk mujizat Tuhan, ataupun ketidakpercayaan, sulit untuk mujizat Tuhan terjadi. Nah, saudaraku, saya ngelihat sebelum Yesus melakukan mujizat-mujizatnya, saudaraku, Tuhan Yesus mengajar terlebih dahulu firman Tuhan, supaya untuk memastikan bahwa setiap orang pendengar-pendengarnya ini imannya sudah siap, pengharapannya sudah siap, kasihnya sudah siap. Nah, kemudian, saudaraku, Lukas pasal 5 ayat, saudaraku, 1 sampai dengan 10 berbicara tentang, saudaraku, Petrus yang gagal menangkap satu ekor ikan pun tidak bisa. Sepanjang hari, sepanjang malam, saudaraku, Petrus sudah menjala ikan, tapi tidak ada satu ekor ikan pun yang didapatkan. Seorang profesional, ahli dalam menangkap ikan, tapi juga gagal. Saudara, saya sadar bahwa kita perlu sadar bahwa keterampilan kita, keahlian kita satu kali, kekuatan kita bisa gagal. Tetapi, saudaraku, Yesus hadir di situ. Sebelum dia melakukan mujizat untuk kepada Petrus, dia memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang banyak yang berkerumun di situ. Dan, saudaraku, dia membangun atmosfer iman, pengharapan dan kasih. Sehingga waktu saat dia sampaikan, itu menguatkan Petrus yang sedang gagal, menguatkan Petrus juga yang saat itu sedang kecewa karena nggak nangkep ikan. Saudaraku,
saudaraku putus asa mungkin sepanjang malam. Tetapi saudaraku, Petrus mendengar berita itu. Sehingga waktu saat Yesus katakan, Petrus ayo pergi ke tengah, ke tempat yang dalam dan tebarkan jalanmu. Dan Petrus katakan, Tuhan sudah sepanjang malam saya bekerja keras, tapi tidak ada satu ekor ikan pun yang saya dapat. Kalau itu titik saudara, maka semuanya habis saudara. Tapi untungnya karena saudaraku Petrus sudah mendengar berita firman, pengajaran firman daripada Tuhan Yesus, itu enggak titik, koma. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Nah saudaraku, ketika Petrus dibangun imannya, pengharapannya, kasihnya saudaraku. Sehingga saudaraku dia tahu Tuhan Yesus mengasihi dia. Sehingga dia tahu pasti Tuhan Yesus tidak akan mengambil sesuatu daripadanya. Dia akan, Tuhan Yesus memberikan pemberian-pemberiannya. Tuhan bukan Tuhan yang mengambil, tapi dia Tuhan yang memberi saudaraku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan putranya yang satu-satunya. Dia Tuhan yang memberi. Luar biasa, itulah tanda kasih saudara. Dan kata Petrus melakukan apa yang Yesus perintahkan. Dan sungguh luar biasa. Karena atmosfer iman sudah dibangun, pengharapan sudah dibangun lewat pengajaran dan berita Injil daripada Tuhan Yesus. Sehingga Petrus melangkah saudara. Saya percaya orang tidak akan, saudaraku, satu kali mendengar khotbah perilakunya berubah. Yang berubah adalah pikirannya dulu. Yang dirubah adalah pola pikirnya, sikapnya saudaraku. Sehingga perilakunya saudaraku yang dibangun adalah imannya terlebih dahulu. Pengharapannya terlebih dahulu, kasihnya terlebih dahulu dibangun dan dibangkitkan. Sehingga lingkungan mujizat, suasana mujizat saudaraku. Udara yang saudaraku terjadinya mujizat sudah disiapkan dan itu terjadi. Dan benar saudaraku, Petrus menangkap ikan begitu banyak sampai perlu teman-temannya untuk datang supaya jangan tenggelam saudara. Dan bahkan saudaraku, Petrus yang gagal, visi pribadinya bisa gagal. Saudaraku, visi pribadi kita bisa gagal. Nah Tuhan Yesus saudaraku, karena sudah membangun iman, membangun pengharapan dan membangun kasih, saudaraku, setelah Petrus bilang, Tuhan lalu daripadaku, aku ini orang berdosa. Ketika melihat mujizat Tuhan yang begitu luar biasa, dia bilang, aduh Tuhan, saya ini orang berdosa tidak layak. Tuhan Yesus katakan, tidak, mulai hari ini aku akan memberikan visi yang baru, yaitu menjala manusia. Saudaraku, visi yang baru kita dapatkan ketika kegagalan. Bagi orang percaya, kegagalan bukan akhir segala-galanya. Justru itu adalah titik tolak di mana visi Tuhan akan bangkit di dalam setiap kehidupan kita. Kalau itu visi Tuhan, Tuhan yang akan support dan Tuhan yang akan supply dengan kekayaannya. Nah saudaraku, membangun iman, atmosfer iman, pengharapan dan kasih ini juga akan mengubah atmosfer belenggu keterikatan. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka dan ketakutan digantikan dengan keberanian. Ini terjadi saudaraku di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26. Dikatakan tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sedi-sedi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah semua belenggu mereka semuanya. Nah saudaraku, ketika Rasul Paulus dan Silas ada dalam misi perjalanannya saudara. Nah saudaraku, apa yang terjadi? Saudaraku, dia masuk penjara karena saudaraku membebaskan orang yang saudaraku diikat dengan roh tenung. Nah saudaraku, kita lihat saudaraku, dibelenggu begitu luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini membangun atmosfer hadirat Allah saudaraku. Sehingga dia menyanyikan pujian dan saudaraku berdoa menyanyikan pujian dengan nyaring. Karena orang-orang di sekelilingnya di penjara itu juga mendengar apa yang Rasul Paulus dan Silas nyanyikan dan doakan. Dan ini membuat apa saudaraku? Di alam rohani ada kegemparan. Karena atmosfer hadirat Allah nyata. Karena kerajaan Allah turun menjangkau saudaraku dari sorga ke bumi. Ini menjangkau membuat saudaraku gempa bumi dan yang membuat belenggu-belenggu mereka dibebaskan. Bahkan saudaraku, kasih Allah dinyatakan kepada kepala penjara yang mau bunuh diri. Saudaraku, sehingga satu keluarga itu diselamatkan saudaraku ketika ada atmosfer hadirat Tuhan yang dibangun. Sehingga membangun juga iman,
pengharapan dan kasih dalam hidup mereka. Kisah Rasul 4 ayat 31 mengatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah saudara, gereja mula-mula juga berdoa, membangun atmosfer doa. Ada ancamannya begitu luar biasa, tapi mereka terus membangun atmosfer doa. Dan itu membuat kegoncangan. Tempat yang mereka pakai untuk berdoa bergoncang. Kalau sekarang saudara, bukan tempatnya yang bergoncang, tapi tubuhnya yang banyak bergoncang. Tapi kita lihat saudaraku di sini, di dalam membangun atmosfer doa, kita lihat ada goncangan terjadi luar biasa. Dan apa akibatnya? Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka berani memberitakan firman Tuhan. Nah luar biasa saudaraku, kalau kita membangun atmosfer iman, pengharapan dan kasih, saudaraku, kita mengubah atmosfer perpecahan, kebencian dan juga kepahitan. Efesus 4 ayat 32 katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kolose 3 ayat 14 katakan juga, dan di atas semuanya itu, di atas semuanya apa? Di atas semua hubungan, katakan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan pertama dan menyempurnakan. Jadi saudaraku, kita perlu membangun kasih di dalam keluarga. Pada masa-masa pandemi, masa-masa PSBB, kita saling bertemu bukannya makin indah saudaraku. Ada saling bertemu makin ada gontok-gontokan. Makanya saudara perlu pikiran dan perasaan Kristus yang digerakkan oleh kasih-Nya Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang bisa mengikat, menyatukan dan menyempurnakan. Kalau ada kasih di dalam keluarga, saya percaya itu akan mengubah perpecahan. Atmosfer perpecahan, atmosfer kebencian dan atmosfer kepahitan. Saudaraku, biarlah hari ini kita bisa menerima, karena saya terbatas dalam menyampaikan firman, tapi Tuhan yang tidak terbatas terus menghidupkan firman ini di dalam setiap hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan, saat ini hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi biarlah setiap kami yang saat ini sedang mengalami situasi yang sulit, kehilangan. Tapi kami percaya kalau kami memiliki iman, pengharapan dan kasih di dalam Kristus dan firman-Nya, kami akan tetap dikuatkan dan diteguhkan walaupun ada goncangan, walaupun kami sedang dalam lembah kekelaman, walaupun kami mungkin sedang di PHK atau kami sedang sakit. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap Tuhan, umat-umat Tuhan yang mengalami situasi yang sulit, mereka membangun atmosfer iman kembali, membangun atmosfer pengharapan mereka, membangun atmosfer kasih di antara keluarga mereka, sehingga pemulihan dengan pemulihan, atmosfer yang negatif boleh tersingkir, dan kami percaya atmosfer iman, suasana iman dan mujizat Tuhan dipersiapkan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jamaah yang sakit, kesembuhan Tuhan mengalir saat ini juga. Jamaah yang ada dalam jalan yang buntu, berikan hikmat di dalam firman-Mu Tuhan, sehingga mereka mendapatkan jalan keluar. Dan segala sesuatu atmosfer yang negatif diubahkan ketika mereka membangun atmosfer iman, pengharapan dan kasih dalam kehidupan mereka. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan meneguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda heran dan mujizat terjadi di dalam setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, saya mau mengatakan hal ini. Masalah-masalah kita itu sementara, tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa Surgawi Tuhan, Engkau menumpangkan tangan-Mu untuk setiap pribadi lepas pribadi yang menonton ibadah online ini Tuhan, video online ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau tumpangkan tangan-Mu supaya berkat-berkat yang terbaik daripada Allah Bapa boleh dicurahkan dalam setiap kehidupan Tuhan umat-umat-Mu, dan juga kasih karunia dan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus terus Tuhan memenuhi kehidupan daripada seluruh umat-Mu. Dan juga Tuhan, persekutuan pribadi dengan Roh Kudus yang terus kami bangun, terus Tuhan, Tuhan menyatakan
menguatkan iman percaya kami sehingga kami disiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh Tuhan diangkat, mengalami pengangkatan, mengalami sesuatu yang luar biasa ya Tuhan. Setiap kami yang bekerja Tuhan, berikan Tuhan kekuatan, berikan hikmat. Di dalam keluarga ada suasana kasih, dan kami percaya Tuhan berkat-berkat apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil di dalam setiap kehidupan kami. Ratakan jalannya Tuhan, bukakan pintunya, konekkan kami dengan sumber-sumber yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang telah menerima berkat Tuhan mengatakan dengan yakin, amin. Sekali lagi saudaraku, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.